Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3083, Subkemudi. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua ini diubah oleh monster, atau seorang kultivator setan? Mendengar ini, Gao Qilan bertanya dengan heran. Lagi pula, hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan. Jika itu adalah biksu manusia, tidak ada yang akan melakukannya. Zhou Tai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini setan atau bukan, auranya sangat aneh. Aneh. Chen Ping juga terkejut. Dia tidak mengerti apa yang aneh dengan nafas ini. Penatua hantu gunung iblis ini aura di tubuhnya hampir selalu berubah. Jika kamu merasakan aura di tubuhnya hari ini, jika kamu mengubahnya menjadi besok, maka seluruh auranya akan berubah. Zhou Tai menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah masih ada situasi seperti itu? Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, meskipun orang lain menutupi wajah Anda dengan kerudung, jika Anda tidak sengaja menyembunyikan atau mengubah auranya, Anda dapat mengetahuinya. Siapa orang lain hanya dengan memeriksa aura. Tetapi jika pihak lain dapat mengubah nafas, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian nafas untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah pria ini, seperti dirinya, memiliki aura 3 ras di tubuhnya? Tepat ketika Chen Ping berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas kura-kura suci. Sayang kecil. Biarkan aku membawamu berkeliling sebentar. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas penyu suci, terlihat santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncangmu, hantu gunung setan, dari kulit kura-kuranya. Tapi hantu gunung iblis duduk kokoh di kulit kura-kura, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Dengan cara ini, kura-kura suci itu terlempar dan terlempar selama setengah jam, dan pada akhirnya kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi tetap tidak bisa mengguncang hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, tanduk suci tidak menyerah sama sekali, dan berjuang keras untuk berguling. Dan pada saat ini, hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih samar dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, hangat dan nyaman saat menyinari orang. Luo menerima cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, dan semua orang sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat kejam. Bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan nafasnya juga sangat lembut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga sangat terkejut. Aura penatua gunung iblis berubah begitu cepat. Di bawah balutan cahaya ini, tanduk suci menjadi lebih tenang, tidak lagi berjuang mati-matian. Sialan, lelaki tua ini benar-benar menyerahkan tanduk suci. Pada akhirnya, kura-kura suci meraung, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, yang merupakan penyerahan total di permukaan. Siapa orang ini? Sangat nyaman memakai cahaya suci barusan. Terlalu mengagumkan, aku mengambilnya. Semua orang terkejut saat melihat hantu gunung iblis telah menyerahkan kura-kura suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut. Lagi pula hantu gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, kecelakaan. Mo San Guilau benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, auranya selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilanmu sesuka hati, maka tidak ada yang akan mengenalimu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam melompat turun dari kabin termewah di lantai atas,
lalu berkata, "Melihat orang-orang datang, banyak orang menyingkir dalam sekejap, dan masing-masing tampil dengan sangat baik." Ketika Zhou Tai melihat orang itu datang, raut wajahnya berubah dan dia menjadi gugup. "Apakah kamu mengenal orang ini?" Melihat ekspresi Zhou Tai dan semua orang, Chen Ping menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. "Aku tahu, orang ini adalah Ye Fengqing, dan dia adalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Dia terutama bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini." Zhou Tai berbisik. Bab 3084 Sulit. Aliansi Penyegel Iblis. Mendengar kata-kata Feng Momang, Chen Ping dan Gao Qilan mengerutkan kening. Lagi pula, Chen Ping membunuh beberapa anggota 5 elemen secara alami dari Feng Momang, dan sekarang mungkin semua orang dari Feng Momang memburunya. Sekarang submaster dari Siling Demon League tiba-tiba muncul, yang agak sulit untuk dihadapi. "Apa? Pernahkah kamu mendengar tentang Seal of Demons?" Zhou Tai melihat ekspresi Chen Ping dan yang lainnya, dan mengira mereka tidak tahu apa itu Seal of Demons. "Aku pernah mendengar bahwa itu hanya sub kepala dari aliansi sihir ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu takut padanya. Sepertinya kamu juga takut padanya." Chen Ping bertanya pada Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, "Saya juga takut padanya." Kekuatan aliansi iblis ini menyebar ke seluruh dunia surgawi dan manusia. Itu juga keberadaan yang kejam. Saya tidak berani untuk memprovokasi itu. Orang lain tidak berani memprovokasi mereka. Tahukah Anda mengapa bisnis kapal roh di dermaga begitu booming, tetapi tidak ada yang memperebutkan mereka? Bahkan tidak ada yang berani naik kapal secara paksa. Apakah Anda harus membeli tiket kapal? Zhou Tai berkata dengan misterius. Mengapa? Chen Ping bertanya. Karena dukungan kapal roh di dermaga adalah Feng Momang. Dengan dukungan Feng Moxian, siapa yang berani merebut bisnis dan siapa yang tidak berani membeli tiket kapal? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Ye Fengqing Yuan itu. Pria ini tidak terlihat muda, dia sangat kuat dan kejam. Ketika Zhou Tai berbicara tentang Ye Fengqing, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Ye Fengqing akan mendengarnya. Chen Ping berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Fengxiao pasti melampaui alam tubuh komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam transendensi kesengsaraan, Chen Ping masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika dia berada di Gao, akan sulit bagi Chen Ping untuk menghadapinya. Apalagi Gao Qilan dan Jiun ada di sisinya. Jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Sementara Chen Ping berpikir, Ye Fengqing telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan rasa iri di matanya. Jadi Tuan Yeruo, bukankah kamu menjinakkannya untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Ye Fengxiao dengan senyuman, keduanya tampak sangat akrab. Tentu saja, aku ingin menjinakkan yang lebih besar dari tanduk sucimu. Ye Feng meliriknya, lalu melompat dan menuju ke arah kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar tubuh suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Ye Fengqing sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin melampaui hantu tua gunung iblis itu. Hahaha, Yeruo Zhu memang muda dan energik, dan dia akan menjinakkan tanduk suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga memandang Ye Fengqing, submaster dari Feng Momang. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Saya pikir itu mudah. Lagi pula, bisa menyegel sub kepala Liga Iblis pada saat itu bukanlah orang biasa. Kurasa tidak.
Kura-kura suci terbesar sangat sulit dijinakkan. Semua orang membicarakannya. Beberapa orang optimis tentang Ye Fengqing, beberapa tidak, dan beberapa bahkan mulai duduk di dealer dan mulai berjudi secara langsung. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Jiun mendekati Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping meliriknya 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Saat Chen Ping selesai berbicara, Ye Fengqing tiba-tiba terlempar ke udara oleh Holy Turtle. Melihat Ye Fengqing terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Juru mudi. Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Ye Fengqing. Wus. Penyu suci tiba-tiba menyemprotkan beberapa semburan air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang yang mengenakan jubah gosip di lautan tinta. Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Ye Fengqing dan kembali ke kapal roh. Bab 3085. Membandingkan. Bajingan ini mencari kematian. Ye Fengqing mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Dia mengulurkan tangannya dan mengayunkan telapak tangan, memotong tanduk suci itu ke lautan tinta. Kemudi, Sinu, seseorang yang mengenakan jubah gosip menghentikan Ye Fengqing. Jika kamu melakukannya, begitu banyak kura-kura suci menyerang kapal roh kita bersama. Tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Yeruo, Anda memilih kura-kura suci terbesar. Tentu saja sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, Anda pasti bisa menjinakkannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu tanduk yang aku layani. Hantu Gunung Iblis juga melompat ke atas kapal roh dan berkata, tidak perlu. Ye Fengqing melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan hal-hal dari hantu tua Gunung Setan? Tapi apa yang dikatakan hantu tua Gunung Setan membuat Ye Fengqing sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain untuk dicoba? Kita bisa turun beberapa orang lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa merapal mantra dan membalikkan kapal roh. Tanya seorang pria berjubah gosip. Kura-kura suci ini melilit kapal roh, tidak peduli bagaimana mereka merapalkan mantra. Mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh. Jadi biarkan semua orang menjinakkan kura-kura suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berniat untuk mencoba melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Tapi semuanya gagal. Tapi orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan level telah membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin lagi melayani kelinci suci. Saudari junior, biarkan aku mencoba. Pria berjas biru muda itu berkata, kakak ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi. Jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan merepotkan. Gadis itu dengan lembut meraih lengan baju pria itu dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan tanah suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya di kapal roh. Kita bisa mengambil kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu. Pria itu dengan lembut menghibur gadis itu. Sekarang orang-orang dari Feng Momeng muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir, karena semua orang tahu bahwa Feng Momeng menangkap Moxiu di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat. Pada saat yang sama, Chen Ping juga melompat keluar dari perahu roh, dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Chen Ping dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di kulit kura-kura tanduk suci pada saat bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung penyu suci terbesar.
Biksu kelas 5 di alam komposit, apakah kamu berencana untuk menjinakkan tanduk suci terbesar? Bahkan submaster di Fengmo tidak bisa dijinakkan. Mungkin biksu kecil ini akan mencobanya. Perhatian banyak orang tertuju pada Chen Ping. Bahkan Ye Fengqing menatap Chen Ping. Namun, ekspresi Ye Fengqing tidak berubah. Seolah-olah dia tidak mengenal Chen. Melihat ekspresi Ye Fengqing, Li Yun dan Gao Qilan juga menghela nafas lega. Sepertinya Ye Fengji tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara. Chen Ping dan pria itu berdiri di atas kulit kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun mengandung banyak informasi. Chen Ping dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksi dia, dan dia juga memiliki aura setan. Saudaraku, aku tidak mengharapkan nasib seperti itu untuk melompat bersama. Aku tidak tahu nama saudara laki-laki itu. Chen Ping bertanya. Jin Dong, di mana yang mulia? Pria itu bertanya. Namaku Chen Ping. Mari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menaklukkan kura-kura terlebih dahulu. Chen Ping sedikit tersenyum. Jin Dong melihat bahwa Chen Ping tidak jahat, dan terlihat sangat baik. Jadi dia mengangguk, oke, mari kita bandingkan. Lagi pula, sosok Jin Dong tenggelam, dan dia berdiri kokoh di atas cangkang kura-kura suci, sementara tanduk suci meraung dan mulai berenang dengan cepat.